Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Banda Aceh, berlatar belakang sebagai seorang sarjana teknik pertambangan dari salah satu kampus ternama di Aceh. Dikarenakan kondisi ekonomi yang sangat kekurangan semasa kuliahnya, beliau sudah bekerja sebagai tentor di salah satu bimbel di kotanya. Tetapi karena tuntutan kebutuhan ekonomi, bekerja menjadi seorang tentor itu belumlah cukup. Hal inilah yang membuat beliau gigih mencari pekerjaan sampingan untuk menambah income. Di saat inilah beliau teringat dengan bisnis Tiens yang sempat dikenalkan oleh temannya di bangku SMA dulu. Melihat perubahan hidup temannya tersebut membuat beliau akhirnya bergabung dengan bisnis Tiens. Beliau resign menjadi tentor dan full time untuk serius menjalankan bisnis ini serta rajin menghadiri pertemuan. Dengan usaha dan kerja kerasnya, akhirnya beliau mendapatkan banyak reward dari bisnis Tiens. Beliau berhasil mendapatkan special cash reward dan perjalanan gratis ke 8 negara di 3 benua dan memiliki jaringan hampir di seluruh Aceh serta Malaysia, Singapura, dan Brunei. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Rahmat Effendi. Apa kabar Kota Cirebon? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rahmat Effendi dari Aceh ya, tepatnya di Banda Aceh Bapak Ibu. Nah, jadi saya lahir di Jakarta 6 Juli, lahir di Jakarta tapi orang tua saya itu dari Aceh dua-duanya. Saya cuma numpang lahir di Jakarta. Ya, saya numpang lahir, paling sekitar 2 tahun saya balik lagi ke Aceh, merantau dulunya. Ya, sama seperti manusia biasanya, kita ada masuk TK juga. Saya masuk ke TK, ya TK Enzip Lamnyong di Banda Aceh. Terus saya juga masuk ke SD Negeri 69 Banda Aceh. Nah, saya SD 6 tahun, alhamdulillah. Kemudian SMP, ini SMP IT Alfitian 2 tahun. Ya, saya 2 tahun, tapi saya pindah ke MSen Model. Ya, saya pindah ke MSen Model setahun. Nah, kenapa saya pindah Bapak Ibu? Nah, karena di SMP IT Alfitian saya merasa saya tidak ada saingan. Ya, ngomong-ngomong yang di depan Anda ini orang pintar di SMP Bapak Ibu ya. Bukan orang sembarangan. Jadi saya merasa saya kayak nggak ada saingan nih di SMP IT Alfitian, saya tidak ada saingan. Jadi 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2 itu saya setiap hari, setiap tahun ranking 1. Setiap tahun ranking 1. Jadi saya pindah nih, saya merasa nggak ada saingan. Ya udah saya pindah ke MSen Model Banda Aceh. Setahun saya tamat juga di MSen Model, saya juga masih ranking 1. Applause dong untuk saya Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi saya masih tetap ranking 1. Kemudian saya masuk ke salah satu SMA terbaik di Aceh saat itu. Nah, kalau di Cirebon SMA terbaik apa kira-kira? SMA 1 ya? SMA 1, SMA 2. Nah, kalau di Aceh itu SMA Negeri Modal Bangsa. Jadi memang SMA nomor 1 di Aceh. Nah, tapi sayangnya di SMA saya nggak lagi ranking 1. Nah, saya banyak masalah yang saya buat di SMA karena kebetulan di asrama itu sekolahnya asrama Bapak Ibu ya, asrama. Jadi itu banyak orang-orang kaya. Jadi beda-beda latar belakang, rata-rata banyak orang kaya. Jadi saya sangat minder. Saya minder, kebetulan saya mungkin termasuk salah satu 5 termiskin di SMA. 5 yang paling miskin saya. Jadi saat itu saya kena mental Bapak Ibu. Saya kena mental, saya lihat kawan-kawan semua ngeri-ngeri, orang tuanya kerjaannya ngeri-ngeri, jajannya juga ngeri-ngeri. Saya minder, saya kena mental. Jadi ya saya buat masalah di SMA. Nah, saya buat masalah, berbagai masalah saya buat. Saya juga sering masuk ke BK ya, guru-guru BK saya sering dipanggil. Nah, tapi di satu titik saya hampir di DO Bapak Ibu di sekolah. Saya hampir di DO di SMA, tapi ada satu hal yang membuat saya tidak di DO saat itu. Kebetulan saya anak Olimpiade Kimia. Saya anak Olimpiade Kimia dan saya berhasil lulus ke tingkat nasional. Nah, dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan saya lewat ke tingkat nasional. Karena saya anak Olimpiade, jadi saya nggak di DO. Jadi sekolah masih butuh dengan saya Bapak Ibu. Saya nggak di DO. Akhirnya saya lulus dari SMA Modal Bangsa. Ya, dan terakhir saya masuk ke teknik pertambangan, ya, salah satu juga universitas terbaik di Aceh, Unsia. Nah, Saya masuk ke Universitas Syah Kuala juga
Alhamdulillah lolos Bapak Ibu ya, bukan lulus. Tapi lolos. Saya hampir di DO juga, saya 6 tahun di S1. Lebih cepat saya mencapai peringkat Silver Lion dibanding saya sarjana Bapak Ibu saat itu. Nah jadi saya 6 tahun ya sarjana teknik pertambangan. Akhirnya saya juga bingung saya mau ngapain karena saya jarang masuk ke kampus. Saya jarang masuk kuliah, saya jarang masuk ke kampus karena saat itu ya saya mulai bergabung ke usaha ini semester 3 kuliah. Nanti akan saya jelaskan di sesi 2. Nah saya dulunya juga Bapak Ibu, background saya ini dulunya saya seorang pemburu lomba. Saat saya masih SD, saat saya masih SMP itu banyak lomba-lomba yang saya ikuti. Saya ikuti lomba pidato, lomba ngaji, lomba tartil dan lain-lain. Nah saya ikut semua lomba karena apa? Saya mengejar yang namanya uang Bapak Ibu, bukan ambil piala. Jadi kalau ada misalkan informasi lomba yang saya lihat bukan pialanya tapi berapa total jumlah uangnya. Karena yang saya kejar apa? Uang. Saat itu saya sangat butuh uang. Kondisi ekonomi keluarga saya sangat kurang. Jadi ibu saya saat itu memang menyuruh anak-anaknya semua. Kalau ada lomba harus ikut. Ada lomba harus ikut. Ada lomba harus ikut. Kita kerja dari lomba Bapak Ibu. Jadi kita berburu lomba akhirnya semua lomba di Banda Aceh itu kita pasti menang. Pasti menang. Karena mental yang dibentuk oleh orang tua saya, Anda harus jadi pemenang. Kamu harus jadi pemenang. Jadi saya memang dari dulu saya ikut lomba dan saya pastikan saya pasti juara, saya pasti menang. Nah karena butuh yang namanya uang. Nah jadi saya ikut lomba, ini ketika saya menang pidato ya saat itu. Nah mulai beranjak usia, mulai dewasa udah kurang lomba-lomba untuk anak-anak usia yang sudah SMA, sudah kuliah. Jadi saya mulai ngajar bimbel. Nah saya juga seorang tentor bimbel kimia, saya ngajar bimbel. Dan saya juga dulunya sempat menjadi seorang pemain bola bayaran Bapak Ibu. Untuk mencari uang. Nah mungkin dari sini ada kawan-kawan yang mau mau bayar saya untuk main bola, ayo kita siap tanding. Ya, saya pemain bola bayaran dulunya. Nah jadi dari sini saya cari uang untuk membiayai kehidupan saya. Nah, ikut lomba, ngajar, dan saya main futsal. Ya termasuk juga dulunya ya bisa dibilang judi futsal ya. Nah jadi kalau misalkan menang dapat uang air, dapat uang tambahan lagi. Nah saya di situ dulu, saya pemain bola bayaran, pemain futsal bayaran. Nah jadi inilah beberapa background saya dan terakhir saya seorang sarjana teknik pertambangan. Nah, tapi saya pusing, saya mulai memikirkan ini ilmu tambang mau dibawa kemana? Saya jarang kampus, bahkan beberapa kali final saya tidak ikut, harus saya ulang lagi. Dan yang ikut juga teman saya nyontek juga banyak. Jadi saya bingung nih, gimana dengan masa depan saya? Gimana dengan kuliah saya? Walaupun saya lulus, tapi apakah ilmu yang saya dapat ini berguna untuk kehidupan nantinya? Saya bingung Bapak Ibu, ya. Apalagi nah, beberapa tahun yang lalu kita juga dilanda musibah yang namanya COVID. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, banyak orang-orang yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang turun omsetnya PHK karyawan. Dan saya harus berpikir nih, gimana caranya suatu saat nanti saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, usaha yang layak. Ini beberapa hal yang berdampak akibat COVID Bapak Ibu ya, banyak yang tutup. Wabah pengangguran di mana-mana. Nah bahkan tidak hanya S1, bahkan S2, S3 juga banyak yang nganggur. Betul nggak kira-kira? Saya berpikir ketika saya kuliah, siapa yang menjamin ketika lulus saya dapat pekerjaan? Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan dosen sekalipun, bahkan rektor sekalipun. Setuju? Tidak ada yang menjamin. Nah jadi saya berpikir sepertinya saya harus menjalankan suatu bisnis. Sepertinya saya harus menjalankan suatu usaha yang memang bisa untuk menghidupi saya. Karena nggak ada lagi lomba yang bisa kita cari uang di lomba. Nah ini artinya bahwasanya saat itu saya harus berpikir gimana saya bisa bahagia, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi ya pribadi, kehidupan pribadi. Nah akhirnya kita punya mimpi besar, betul? Kita semua memiliki impian masing-masing. Ada yang impiannya mungkin punya mobil, punya rumah, mungkin melunasi hutang keluarga, mungkin ada dari teman-teman yang impiannya pasang AC di rumah, beli kulkas untuk orang tua. Berbagai dari kita memiliki impian yang berbeda. Tapi bagaimana cara mencapai impian tersebut? Menjadi pertanyaannya. Pusing ya? Dengan kondisi sekarang, pusing dengan kondisi perkembangan zaman.
banyak pekerjaan yang hilang, kita akan sangat-sangat pusing ke depannya. Apalagi ke depan zaman semakin maju, zaman semakin berubah, artinya apa? Kita harus menemukan sebuah peluang yang dengan peluang tersebut kita bisa menjalani kehidupan yang layak. Nah Bapak Ibu, jadi singkat cerita, dulunya ketika saya semester 3 kuliah, ya, ketika saya semester 3 kuliah, ini satu orang ini yang setiap hari memprospek dan memfollow up saya. Nah tentunya dari dulu sekitar saya kelas 3 MSen, saya sudah dipresentasi ya Bapak Ibu untuk usaha ini. Saya sudah dipresentasi dan di follow up mungkin sekitar hampir 5 tahun. Anda bisa bayangin dari kelas 3 MSen, SMA, kuliah saya masih di follow up. Dan akhirnya saya join di semester 3 kuliah. Di sini ada yang anak kuliahan boleh angkat tangan? Ya, Anda diamond berikutnya. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi semester 3 saya join, tetapi dari semester 1 saya sudah bekerja sebagai seorang tentor bimbel. Nah, setahun saya bekerja, terus di follow up oleh mentor saya ini, namanya Pak Noval, aplaus untuk Pak Noval ya. Nah, jadi saya melihat ketika saya jadi seorang tentor, itu income-nya tidak seberapa, tidak seperti bonus yang ditampilkan oleh Pak Noval ini. Nah, jadi saat itu gaji saya sebagai tentor mungkin sekitar 1,5 juta. Kalau misalkan ada lembur di kerjaan di tentor, saya mungkin dapat sekitar 2 jutaan. Saya shock Bapak Ibu. Karena Noval ini juga satu SMA dengan saya dan satu kuliahan. Nah, satu SMA dan satu teknik pertambangan. Dan dia juga dulunya di sekolah juga orang-orang yang memang bukan orang-orang yang dapat ranking-ranking tinggi. Dan di kampus juga istilahnya orang-orang yang tamat belakangan. Nah, ngomong-ngomong tentang pilihan, mungkin Anda bisa melihat ada beberapa pilihan yang tampil di slide untuk sedikit gambaran. Nah, ini mungkin buat yang cewek-cewek ya, ya. Nah, Anda bisa melihat ini di sebelah siapa, foto siapa? Iya, ini Rizky Nazar, ya. Anda disuruh pilih antara Rizky Nazar dengan yang di sampingnya. Siapa yang di sampingnya? Aliando. Kira-kira Anda pilih siapa? Bingung ya? Bingung. Kenapa bingung? Karena ya dua-duanya oke. Betul nggak kira-kira? Kayaknya Rizky Nazar oke juga nih. Kayaknya Aliando juga oke. Mungkin Anda disuruh pilih antara Pak Beno atau Pak Arman. Anda bingung ya? Nah, Anda bingung milihnya. Bukan pilihan Bapak Ibu. Bukan pilihan. Nah, tapi jika Anda disuruh memilih, nah ini juga Rizky Nazar. Buat Anda yang cewek, Anda disuruh milih. Anda pilih Rizky Nazar atau, nah ini. Ada yang kenal ini? Iya, bonge ya. Nah, Anda pilih siapa? Bonge. Anda sakit Bapak Ibu kalau pilih bonge ya. Anda pasti tentunya pilih Rizky Nazar. Kenapa? Karena pilihannya terlalu jelas, terlalu berbeda. Sehingga kita bisa gampang untuk memilih. Oke, sekarang untuk yang cowok-cowok nih ya, untuk yang cowok-cowok, khusus yang cowok. Nah, Anda sekarang bisa memilih ya. Ini siapa? Ya, Anya Geraldine ya. Nah, ini ada Anya Geraldine. Dan ini Raisa ya. Nah, Anda pilih siapa? Bingung? Ada yang Anya, ada yang Raisa, ada yang Anya, ada yang Raisa. Yang jelas bingung Bapak Ibu. Karena dua-duanya oke. Dua-duanya bukan untuk dipilih. Kalau bisa kita ambil dua-dua, betul? Tapi kalau pilihannya seperti ini, ya yang pertama Anya, tapi yang kedua astagfirullah. Anda pilih yang mana Bapak Ibu? Ini atau ini? Kanan atau kiri Bapak Ibu? Pak Beno kanan ya? Nah, artinya apa? Anda saat ini mungkin sedang ditawarkan oleh pengundang Anda. Ditawarkan sebuah pilihan. Nah, jika memang kehidupan Anda sudah sangat layak, orang tua Anda punya pabrik, Anda punya mobil puluhan, Anda punya rumah yang sangat besar, itu mungkin bisa jadi pilihan Bapak Ibu. Tapi jika saat ini Anda ditawarkan sebuah peluang usaha dan mungkin kondisi ekonomi Anda sangat minim. Anda mungkin ke sini naik angkot, ngutang atau mungkin nebeng sama teman. Artinya apa? Untuk kondisi hidup saat ini mungkin kita tidak ada pilihan. Dan itulah yang saya rasakan dulu. Akhirnya apa? Saya memilih join ke bisnis TNC, plus untuk TNC Bapak Ibu ya.
karena tidak ada pilihan. Nah akhirnya saya bergabung, awal bergabung dulunya mungkin agak sedikit hijau-hijau ya. Produknya agak sedikit hijau-hijau. Nah ini saya bergabung tahun 2014. 2014 sampai sekarang kurang lebih sekitar 8 tahunan. Iya 8 tahun 5 bulan. Ya 8 tahun 5 bulan. Dulunya saya mengambil kalau sekarang itu kurang lebih paket membership silver. Ya kurang lebih 4 jutaan. Kebetulan lagi ada promo. Ada 8 juta tapi dipangkas jadi 4 juta saya ambil yang 4 juta. Nah saat itu saya punya tabungan dari gaji tentor saya itu kurang lebih 2 jutaan. Sisanya saya ngutang. Saya ngutang sama Upland. Di Upland ngutangin terus saya diinput untuk membership silver. Ya akhirnya saya bergabung, saya mulai berproses di bisnis ini. Tentunya pasti kita ada proses, tidak ada yang instan. Setuju? Pasti ada proses yang akan kita lewati Bapak Ibu. Ya saya mulai berproses, mulai presentasi. Dari rumah ke rumah, dari warkop ke warkop, dari desa ke desa, bahkan beberapa waktu kita sempat yang namanya cek kesehatan. Kita sempat cek kesehatan tuh mungkin ada yang kondisi banjir, kita juga hajar Bapak Ibu, hajar. Banjir kita datangi rumah-rumah warga, bahkan beberapa waktu mungkin ada di satu titik kita malam-malam, kita mau cek kesehatan, kita ketok pintu rumah orang, kita diusir Bapak Ibu. Saya diusir, karena ya kebetulan malam-malam jam 9 malam. Nah saya datang tok-tok assalamualaikum Pak kita dari produk kesehatan mau melakukan cek kesehatan. Dia malah ngusir kita. Nah itu pernah kita lewatin Bapak Ibu. Cek kesehatan kita presentasi ditolak. Bahkan kita juga pernah beberapa kali diusir dari warung kopi. Karena kenapa? Beberapa tim kita duduk tapi nggak bayar. Nggak pesan air. Pernah nggak kira-kira beberapa tim teman-teman di sini yang duduk di warkop tapi nggak pesan apa-apa? Pernah? Pernah, mungkin karena kondisi keuangan belum ada. Nah kita pernah diusir nih, diusir dari base camp karena nggak pernah jarang bayar minuman sampai segitu Bapak Ibu. Jadi kita terus berproses. Ini juga ada beberapa tim saya yang kadang-kadang dia tidak pulang ke rumah, dia tidur di warkop, ada kursi dia tidur karena udah sangat capek, ya sangat capek tidur di warkop. Ada juga beberapa tim. Nah kita pernah melakukan presentasi jalur darat. Ini saat itu saya berperingkat kurang kalau nggak salah bintang 6. Saya dari Banda Aceh itu pergi ke arah Lok Semawe ya sekitar 7-8 jam. Itu naik motor dan ini isinya produk Bapak Ibu. Produk semua nih, produk di belakang produk ada alat cek kesehatan. Nah kita masih berjuang. Dulunya berjuang naik motor. Nah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Nah saya nggak tahu dengan Anda nih bagaimana proses perjuangan Anda. Yang jelas perjuangan kita pasti berbeda-beda, betul? Yang jelas kita sama-sama mempunyai impian yang berbeda. Artinya apa? Melalui usaha ini, kalau dari beberapa sharing leader tadi, mereka mendapatkan banyak cash reward, banyak hasil yang mereka dapatkan. Tidak menutup kemungkinan dengan kendaraan yang sama 1-2 tahun ke depan Anda akan mendapatkannya berikutnya. Nah ini juga proses Bapak Ibu ya. Bawa produk, naik motor, kadang-kadang jatuh produknya. Nah ini sebelum ada mobil, kita bawa produk untuk presentasi di warkop, di desa-desa, cek kesehatan, jumpa dengan kalau di sana namanya kecik, ya namanya kecik. Kita presentasi keciknya, kita masuk juga ke arisan-arisan untuk mengenalkan usaha ini dengan ibu-ibu arisan juga pernah. Nah jadi berbagai macam kondisi prospek yang saya temui. Nah ini juga pernah di satu titik kita perjalanan ke arah Sigli, kita perjalanan ke Sigli. Jadi tiba-tiba bocor ban Honda dan kebetulan ini jam 2 malam. Jam 2 malam ini di tengah gunung. Nah kebetulan ada tempat tempel ban, jadi ya udah kita tempel ban dan ya saya foto nih untuk kenang-kenangan. Dan saya bilang sama upline saya, sama mentor saya, foto ini suatu saat nanti pasti akan saya tampilkan di vision seminar saya. Dan kejadian Bapak Ibu. Ya masih tahap berproses. Kemudian saya juga memiliki berbagai tantangan Bapak Ibu. Artinya proses tidak selalu mulus, setuju? Ada tantangan-tantangan yang memang akan ada hadapi di bisnis ini. Tidak selalu berjalan mulus, tidak sesuai, mungkin tidak seperti apa yang Anda dengar dari sharing-sharing. Akan ada proses, setiap orang beda-beda proses. Dan ini beberapa proses tantangan yang saya hadapi. Nah, saya pernah kehilangan 4 front bintang 8, itu 4 tim saya semuanya hilang Bapak Ibu. Dan bahkan beberapa tim yang baru-baru naik bintang 8 juga sekarang bahkan ada yang hilang. Nah, downline hilang, bahkan juga sekarang kita juga ditinggal oleh mentor hilang bahkan, yang di Aceh hilang. Tapi saya masih punya mentor di Cirebon. Aplaus untuk Pak Beno ya, luar biasa. Itu tantangan bagi kami tim Aceh yang jauh dari Upland, tapi kami punya
mimpi, kami punya visi yang sangat besar untuk mewujudkannya. Jadi tidak mesti Anda dekat dengan upline, artinya apa? Ini bisnis Anda sendiri. Anda harus tetap yakin dengan kemampuan Anda harus yakin dengan bisnis ini karena Anda juga layak mendapatkan apa yang Anda impikan. Jadi tantangan-tantangan ini saya juga pernah ditipu Bapak Ibu. Saya pernah bermain ke market Malaysia, saya pernah kehilangan uang itu sekitar kurang lebih 150.000 ringgit Malaysia. Dan saat itu saya masih kondisi kuliah. Masih kuliah saya sangat tertekan mental. Kemudian saya juga pernah ketahan produk saya itu di Malaysia ribuan produk. Saya ketahan di Malaysia, kemudian saya juga hampir di penjara. Saya hampir di penjara bukan di Indonesia tapi di mana? Di Malaysia. Saya masih kuliah saat itu. Nah, jadi berbagai tantangan yang saya hadapi, saya rasa kayaknya saya nggak cocok di usaha ini. Sempat memikir untuk berhenti, Bapak Ibu. Saya sempat memikir untuk berhenti, kayaknya ya udah saya kerjain usaha lain aja. Tapi Bapak Ibu, nah ini juga beberapa tantangan yang saya hadapi. Banyak tantangan-tantangan yang terberat ini, tantangan-tantangan yang membuat saya kena mental. Beberapa tantangan ini diantaranya yaitu saya pernah diblokir sementara. Karena ada beberapa kesalahan teknis, saya diblokir sementara ID saya. Diblokir 3 bulan. Saat itu kebetulan ada pengejaran reward India. Reward India saya tidak bisa kejar karena diblokir ID. Nah, tapi saya tetap merasa bahwa ya udah nggak apa-apa, mungkin ini memang proses yang harus dilewatin. Dan terakhir Bapak Ibu, saya pernah, nah ada yang kenal nih dengan beliau? Ada yang kenal? Kenal ya, ini Pak Master Deddy Corbuzier. Nah, saya sangat fans dulunya karena sedikit kesalahan teknis, saya saat itu diteror Bapak Ibu. Saya ya istilahnya nge-spam di Instagram, saya diteror. Saya dicari oleh seluruh fans Deddy Corbuzier di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Nah, itu sehari mungkin bisa masuk ribuan telepon ke saya kena mental. Saya sangat ngedown saat itu. Saya sangat ngedown, ditelepon oleh fans Deddy dari Taiwan, dari Vietnam, dari Kuala Lumpur, semuanya serang saya. Nah, saat itu sekitar tahun 2015 kalau saya tidak salah. Dan saya adalah haters pertama Deddy Corbuzier saat itu. Nah, alhamdulillah tidak ketangkap ya. Haters kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ketangkap semua Pak Ibu. Nah, jadi menurut saya ini bagian dari tantangan, bagian dari proses saya. Bagian dari proses harus kita lewatin. Nah, terus ini juga sempat masuk nih ke Liputan 6, masuk juga ke Kapan Lagi. Untungnya saya belum masuk ke podcast Deddy Corbuzier ya. Saya belum masuk ke podcast Deddy Corbuzier. Di sini ada yang fans Deddy, tolong jangan dilaporkan ya. Jangan dilaporkan, ini kasus yang lama. Nah, ini kasus yang lama dan sudah selesai. Saya pernah di posisi ini. Kena mental, saya ngedown, saya sudah lupa dengan semua impian-impian saya. Lupa dengan saya ingin umrohin keluarga, saya ingin beli mobil, beli rumah, saya ingin merubah hidup keluarga, mengangkat derajat keluarga. Karena berbagai masalah datang bertubi-tubi. Berbagai masalah datang bertubi-tubi tiada henti. Dan saya percaya masalah besar itu untuk orang besar Bapak Ibu. Dan kita harus bisa melewati masalah-masalah tersebut. Nah, orang gagal berhenti terlalu cepat. Orang sukses bertahan lebih lama. Kita bertahan terus berjuang. Kita bertahan untuk terus berjuang Bapak Ibu. Akhirnya alhamdulillah saya berhasil melewati tantangan-tantangan di usaha ini. Dan sekarang kita mulai bangkit lagi walaupun di era pandemi ini juga sangat-sangat progresnya juga sangat-sangat susah untuk kita bangkit. Tapi kita juga harus terus bangkit Bapak Ibu. Dan saya sekarang sedang memiliki 6 kaki aktif, 6 tim-tim aktif dan di semuanya juga sudah ada pertemuan. Dan saya juga beberapa tahun lalu juga sempat ber-PPO Majesty. Kita terus bangkit. Karena apa? Impian lebih besar daripada masalah. Itu yang saya pegang. Ketika Anda punya masalah besar, Anda harus punya impian yang lebih besar untuk terus bergerak. Ketika Anda punya masalah besar, Anda ingat, Anda punya Tuhan, Allah yang maha besar. Dan pasti masalah Anda bisa akan segera teratasi. Kita bangkit lagi Bapak Ibu, bangkit berjuang, presentasi lagi, membangun tim dari kota ke kota. Kita sama-sama berjuang. Dan saya yakin bahwasanya di bisnis ini, ketika Anda punya impian yang kuat, ketika Anda punya hasrat yang sangat kuat, dimanapun Anda berada, mau di Aceh, mau di Cirebon, mau di Jakarta, mau di Bandung, Anda juga akan bisa menjadi Diamond Director berikutnya Bapak Ibu. Ya, kalau visi Anda tidak membuat Anda membayar sesuatu, itu melamun namanya.
Visi Anda harus membuat Anda membayar sesuatu. Anda harus bekerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja cerdas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Jangan hanya melamun. Jangan cuman ketika setelah Anda ada dream book, Anda menulis impian Anda, tapi Anda tidak tergerak akan impian tersebut. Nah, mungkin di antara Anda teman-teman di sini tidak usah jauh-jauh dulu, punya income puluhan juta, punya income ratusan juta, punya mobil, punya rumah. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang kuliah, dulunya juga sama. Saya pernah kuliah juga dan saat memulai usaha ini saya cuma punya impian, saya ingin bayar kuliah dengan biaya sendiri, bayar SPP dengan biaya sendiri. Bagi Anda mungkin yang merokok mungkin atau yang sedang pacaran, mungkin Anda bisa dengan rokok tapi uang sendiri, jangan uang orang tua. Atau bagi Anda mungkin yang punya motor, tapi bukan motor Anda, tapi minimal bensin. Bensin uang sendiri, bukan uang dari orang tua. Itu dulu Bapak Ibu yang harus Anda kejar untuk di awal bergabung. Jadi tidak usah memikir terlalu tinggi, income puluhan ratusan juta, itu juga akan membuat Anda ngedown. Nah, mulailah dengan start yang kecil-kecil dan itu yang saya lakukan dulu. Jika visi Anda tidak membuat Anda bergerak, itu melamun namanya. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah, akhirnya saya juga saat semester 5 kuliah saya berhasil beli mobil. Dan kenapa saya beli mobil ini? Karena di keluarga saya itu kita tidak punya mobil Bapak Ibu. Jadi sebenarnya alasan kenapa saya beli mobil ini, kita dari keluarga yang sangat ekonomi yang sangat rendah, kita tidak punya mobil. Artinya setiap kami mau pergi ke silaturahmi setiap lebaran kita naik motor. Itu seperti konvoy Bapak Ibu. Seperti konvoy. Kita pergi 5 motor. Kebetulan kami 6 bersaudara. Nah, jadi saya sangat-sangat berhasrat membeli mobil murni hasil dari TNC Bapak Ibu. Nah, dan ini juga rumah saya, rumah di Aceh saat itu tahun 2017 dengan kondisi saya masih kuliah. Saya masih kuliah semester 7 Bapak Ibu. Nah, makanya saya bilang tadi lebih gampang beli rumah dibanding saya menyelesaikan sarjana teknik saya. Nah, Alhamdulillah berkat bisnis ini begitu banyak perubahan yang kami terima, begitu banyak perubahan yang saya dapati. Karena dulunya bahkan untuk makan saja itu susah Bapak Ibu. Untuk hanya sekedar makan, kami bahkan satu keluarga mungkin di saat-saat sangat krisis, itu satu Indomie kita bagi 6. Itu satu telur bulat kita bagi ber-6. Saking kita sangat-sangat krisis Bapak Ibu. Tapi berkat bisnis ini, perubahan nyata yang sangat-sangat nyata yang saya dapatin. Berkat TNC dan One Vision. Aplaus untuk bisnis ini Bapak Ibu. Ya, saya mulai menikmati hobi. Ya, saya kebetulan hobi juga motoran, saya hobi jalan-jalan. Ini ada beberapa motor yang menjadi koleksi saya. Ini ada Kawasaki, kemudian ada Yamaha 80, terus saya juga punya Vespa dan ini Honda C70. Saya menikmati hobi Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga sempat dapat reward ya, cash reward 5.000 US dollar, itu kurang lebih sekitar 63 juta, saat itu juga 2017 dengan kondisi masih kuliah. Nah, jadi buat kawan di sini yang masih kuliah, jangan menjadikan alasan kuliah untuk menghambat pergerakan bisnis. Setuju? Apapun pekerjaan Anda sekarang, mau sedang kuliah, mau ada yang usaha, ada yang pekerja profesional, apapun itu, Anda cukup menjalankan usaha ini 2-3 jam per hari, tapi dengan konsisten dan komitmen. Nah, dalam artian Anda betul-betul sesuai dengan arahan mentor Anda. Anda akan mendapatkan apa yang mentor Anda dapatkan. Alhamdulillah saat itu saya menerima cash reward ini kurang lebih sekitar 63 juta. Kemudian yang kedua juga ini ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu. Ya, sekitar 63 juta. Ini tahun 2018. Sama 5.000 US dollar. Dan yang terakhir kemarin saya penerima 10.000 US dollar dari perusahaan TNC. Bahkan sampai detik ini saya masih tidak nyangka Bapak Ibu. Sampai di posisi ini saya masih nggak nyangka kok bisa. Kok bisa kita dengan latar belakang yang sangat-sangat miskin tapi bisa berada di titik ini. Bisa memiliki perubahan hidup yang sangat luar biasa. Nah, artinya apa? Semua pasti bisa jika Anda ingin melewati prosesnya. Ada proses yang harus Anda lewati Bapak Ibu. Nah, ini juga saya memiliki beberapa tim. Ya, kebetulan juga dapat reward 3.000 US dollar. Kebetulan ini masih sangat-sangat muda. Itu umurnya kurang lebih 20 tahun. Ia juga dapat reward 3.000 US dollar. Dan ini kakak kandung saya langsung. Nah, kakak kandung saya juga sekarang aktif di TNC dan juga mendapatkan reward 3.000 US dollar. Nah, dulunya Bapak Ibu ketika saya menjalankan usaha ini, saya sangat dilarang oleh orang tua.
Kebetulan orang tua saya juga sudah meninggal ketika saya umur kelas 4 SD, ibu saya juga sudah meninggal kelas 3 MSen. Jadi saya dilarang oleh abang dan kakak saya. Saya sangat dilarang oleh mereka untuk menjalankan usaha ini. Kenapa? Karena ketika saya menjalankan usaha ini, saya betul-betul kerja keras. Saya betul-betul kerja gila di lapangan. Mungkin saya tidak pulang ke rumah, artinya mereka mulai negatif. Memikirkan bahwa, oh ini kemana nih, nggak pulang-pulang ke rumah. Akhirnya saya sempat diusir. Saya pernah diusir dari rumah, di sini ada nggak yang pernah diusir dari rumah? Ada? Angkat tangan. Nah, ada satu orang, Anda diamond berikutnya, amin ya. Nah, saya pernah diusir juga dari rumah, tapi saya tetap kerjain usaha ini. Saya tidak peduli apapun yang terjadi, yang jelas saya ingin menunjukkan bahwa ini bisnis real. Ini betul-betul real bisnis yang bisa merubah hidup. Nah, akhirnya lambat laun mereka juga bergabung. Mereka bergabung, abang saya sekarang Bronze Lion, kakak saya sekarang Bintang 8 dan terima reward juga. Aplaus untuk mereka Bapak Ibu ya. Nah, beberapa tim juga sangat banyak yang bisa mengumrohkan orang tua. Sangat banyak beberapa tim yang bisa ada bonus mereka mulai mengumrohkan orang tua. Mungkin ini juga jadi impian Anda. Impian Anda untuk mau mengumrohkan orang tua selagi masih memiliki orang tua. Segera bahagiakan mereka. Minimal ya umrohin orang tua Anda. Nah, jadi beberapa tim juga mulai mengumrohkan orang tua. Nah, ini juga mengumrohkan orang tua. Jadi melalui bisnis TNC dan One Vision sudah banyak dari tim-tim kita yang mengumrohkan orang tua Bapak Ibu. Ya mungkin ini kecil bagi Anda, tapi ini sangat berarti bagi kami. Kita memberangkatkan orang tua ke umroh itu sangat berarti bagi kami. Apalagi saya sangat terasa bahwa di posisi saat ini dengan kondisi ekonomi sekarang saya sudah tidak bisa mengumrohkan orang tua. Karena kenapa? Sudah tidak ada. Jadi bagi teman-teman yang masih memiliki orang tua, mari kita perjuangkan untuk umrohin orang tua kita, bahagiakan mereka. Nah, ini juga mengumrohkan orang tua, beberapa grup juga ramai yang sudah membeli mobil, ada yang beli mobil, beli motor, beli sepeda untuk adiknya. Sudah banyak Bapak Ibu yang berubah hidupnya karena usaha ini. Ya, ini ya, Pak Arman cerita juga mantan preman, ya mantan preman, pengedar narkoba juga. Tapi berkat usaha ini banyak perubahan yang dinikmati, beli mobil. Ini ada beberapa tim lagi, nah ini abang saya juga beli mobil. Ini juga beli mobil. Masih muda juga bisa beli mobil Bapak Ibu dari usaha ini. Nah, saya yakin dan percaya beberapa di antara teman-teman juga memiliki impian ingin beli mobil. Setuju? Pasti ada. Tapi yang paling penting Anda harus mau melewati prosesnya. Anda harus mau ikut berproses dengan mentor-mentor Anda, dengan tim-tim Anda untuk perubahan hidup yang luar biasa. Saya juga sering explore Indonesia, jalan-jalan, ya, menikmati hobi, berbagai gunung, berbagai pulau, berbagai lautan saya kunjungi karena itu merupakan hobi saya. Sangat banyak perubahan yang saya dapati dari usaha ini, tapi ketika Anda menjalankan usaha ini, ketika Anda berproses Bapak Ibu, Anda harus kurangi dulu menjalankan hobi Anda. Anda harus berproses 100% dulu. Jangan baru mulai langsung mau menikmati hasil. Ada saatnya Anda harus berproses, ada saatnya Anda menikmati hobi Anda. Dan ini beberapa trip luar negeri yang telah saya dapatkan dari usaha ini Bapak Ibu. Ini ada di Malaysia, ini ada di Hong Kong, Australia, di Singapura, Turki, Thailand, ini ada di Korea. Nah, ini seperti kata Pak Ruli tadi ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu kalau ke Thailand. Kalau ke Thailand Anda harus hati-hati. Dan ini sebenarnya bukan cewek tapi cowok. Batangan juga Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sebenarnya muhrim ya, ini muhrim. Jadi ketika di Thailand itu nggak apa. Nah, jadi ketika di Thailand ada pementasan banci. Jadi setelah pementasan banci itu mereka berdiri tuh di depan gedung. Jadi buat yang nonton bisa foto-foto dan lain-lain. Nah, saya ikutlah mengabadikan sebuah momen ya. Nah, untuk foto-foto dengan banci. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, banci di sana mungkin lebih cantik daripada cewek-cewek di kota Cirebon. Ya, plus untuk kita semua Bapak Ibu ya, luar biasa. Beberapa trip luar negeri yang saya dapatkan, saya sangat bersyukur masih berada di komunitas ini dan kedepannya pasti saya sangat yakin akan banyak trip-trip luar negeri lagi yang akan dibuka, akan banyak trip-trip reward yang akan dibuka oleh TNC dan saya sangat yakin bagi Anda yang percaya dengan usaha ini, Anda juga akan mendapatkan berikutnya Bapak Ibu. Ya, ini juga trip DHO Paris kebetulan saat Corona, jadinya saya tidak bisa pergi.
Akhirnya diganti dengan emas antam. Ya, diganti dengan emas antam. Kita nggak bisa pergi karena kondisi corona. Sebenarnya trip ini saya sediakan khusus untuk saya bulan madu. Kebetulan saat itu saya baru menikah. Nah, tapi karena corona nggak bisa berangkat, kita semua perjalanan ditutup. Akhirnya TNC mengubah untuk memberikan sebuah emas. Nah, ini dia trip DHU Paris. Kurang lebih kalau diuangkan ya sekitar 30-an juta juga. Alhamdulillah dari perusahaan ini. Nah, ini juga saya menikah dengan biaya sendiri. Alhamdulillah full dari usaha TNC. Saya bisa memikat seorang seorang istri. Nah, ini dia orangnya. Nah, beliau juga sama kondisi seperti saya. Sama-sama yatim piatu. Kita sama-sama tidak punya mertua. Nah, kita sama-sama berjuang bagaimana kita mengurus anak, bagaimana kita menghadapi masalah. Kita sama-sama berjuang karena kondisi juga kita sama-sama tidak punya orang tua, Bapak Ibu. Tadi saya nekat untuk menikahi dengan biaya sendiri. Ini saat saya berusia kurang lebih sekitar 25 tahun. Nah, saat itu posisi saya Silver Lion. Di sini siapa yang ada impian nikah muda? Boleh angkat tangan? Yang impiannya nikah muda. Atau nikah lagi, ada nggak? Ada? Ini Pak Arman ya, nikah lagi. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, berkat usaha ini banyak perubahan hidup yang saya terima. Menikah juga saya jalan-jalan dengan keluarga, explore Indonesia dengan keluarga kecil saya. Nah, saya keliling berbagai kota, daerah dengan istri dan anak saya. Nah, ini kemarin saya juga sempat ke Flores ya, ke Wairebo. Kita juga sempat explore Danau Tamblingan di Bali. Wah, sangat luar biasa kehidupan yang sekarang saya nikmatin. Kita memiliki kebebasan uang dan kebebasan waktu. Artinya apa Bapak Ibu? Saya punya banyak teman seangkatan di teknik pertambangan dulunya. Dan mereka beberapa yang lulus juga memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sangat layak. Sangat-sangat layak. Tapi ada satu hal yang mereka tidak punya. Dan itu yang sangat-sangat saya syukuri dan saya dapat dari usaha ini. Artinya apa? Waktu luang Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara teman-teman seangkatan saya, seleting dengan saya, mereka punya income yang banyak, yang gede, tapi tidak memiliki waktu yang sangat berkualitas untuk keluarga. Dan ini yang saya rasa sangat mahal di usaha ini dan patut untuk Anda perjuangkan Bapak Ibu. Sangat patut untuk Anda perjuangkan. Kita bisa menikmati waktu luang dengan keluarga, menikmati waktu dengan anak, dengan istri. Ini yang sangat mahal dan layak untuk diperjuangkan. Nah, jika berbicara seorang mentor, seorang guru, saya memiliki banyak mentor Bapak Ibu. Beberapa mentor di sini juga Anda bisa lihat, tapi di ruangan ini tadi juga ada beberapa mentor yang memang sampai saat ini masih sangat-sangat setia. Berkat mereka lah saya bisa berada di titik ini. Berkat mereka saya bisa berada di posisi diamond ini Bapak Ibu. Nah, banyak juga beberapa mentor guru yang pengundang saya dulunya ngajak ke usaha ini, tapi sudah mulai tidak lagi serius, sudah hilang dari bisnis ini. Tapi saya tetap berjuang karena masih ada mentor-mentor yang masih setia dengan usaha ini. Sama dengan Anda Bapak Ibu, mungkin Anda diundang hari ini, diundang ke pertemuan hari ini. Nah, pengundang Anda ingin mengajak Anda merubah hidupnya. Pengundang Anda sangat peduli dengan masa depan Anda. Pengundang Anda itu sangat peduli ingin merubah hidup Anda Bapak Ibu. Jadi pegang erat tangan pengundang Anda. Walaupun mungkin pengundang Anda masih ada yang ya income-nya masih belum banyak, mungkin pengundang Anda juga masih dalam kondisi yang minus, pengundang Anda juga mungkin masih setara dengan Anda, tapi Anda jangan lihat siapa yang mengajak, tapi Anda lihat apa yang diajak, apa yang diucapkan Bapak Ibu. Jangan melihat umurnya, tapi lihatlah apa yang ditawarkan. Setuju? Anda pegang erat tangan pengundang Anda, karena mungkin 1-2 tahun ke depan Anda akan berterima kasih. Terima kasih Anda telah mengundang saya, terima kasih. 2 tahun lagi Anda akan mengatakan terima kasih. Ketika saya datang ke Vision Seminar di Cirebon, saya ambil keputusan dan saya lakukan usaha ini, saya berubah hidupnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan saat ini saya sangat ingin berterima kasih dengan satu sosok mentor yang masih setia di usaha ini. Beri aplaus untuk Bapak Beno Agung Nugroho. Ya, walaupun kami jauh ya dari Aceh ke Cirebon, tapi kadang-kadang saya sering telepon, saya sering curhat, saya sering menginfokan apa yang terjadi di Aceh dan lain-lain. Pastinya
Pak Beno juga sangat-sangat banyak memberi masukan, sangat banyak memberi saran untuk perubahan kami di Aceh. Juga ada tadi Pak Ruli Wahyudi, plus untuk Pak Ruli Wahyudi dari Bandung. Tanpa mereka saya bukan apa-apa Bapak Ibu. Tanpa mereka saya hanya butiran debu. Tanpa mereka saya tidak mungkin akan muncul di permukaan. Jadi saya rasa Anda juga saatnya Anda berterima kasih dengan pengundang-pengundang Anda. Karena mereka sangat peduli dengan Anda. Pengundang-pengundang Anda mungkin ngotot ngajak Anda ke pertemuan hari ini. Ayo datang ke Cirebon, ayo di sini ada dibagi makan gratis nantinya. Ada nggak yang bilang itu? Di sini ada perayaan ulang tahun, Anda dapat makan gratis. Nah mungkin ada yang dikarungin ya, dari rumah dikarungin tiba-tiba dibuka udah di ruangan. Nah saking ngototnya pengundang Anda sehingga Anda bisa ada di ruangan hari ini. Berterima kasihlah kepada pengundang Anda. Mari kita beri aplaus yang sangat luar biasa untuk semua para pengundang-pengundang kita Bapak Ibu. Nah ini jenderal saya Bapak Ibu. Di Aceh kita mungkin memang jauh dari upland. Kita bahkan dari dulu saya sangat-sangat kurang memiliki sosok upland Bapak Ibu. Tapi berkat beberapa jenderal saya ini kita masih bisa bertahan. Ini beberapa tim yang memang mungkin sedang saya persiapkan untuk menuju director saya Bapak Ibu. Nah ini ada banyak perubahan yang telah terjadi. Ini ada yang namanya Pak Beta, dulunya dia seorang pengedar narkoba, seorang pengisap sabu juga. Dia mantan pemakai juga. Tapi berkat usaha ini banyak telah berubah hidupnya. Udah beli mobil, bisa bayar SPP adiknya kuliah. Banyak perubahan yang Pak Beta alami sampai saat ini. Sekarang udah peringkat Silver Lion. Di sini ada Bang Mus, abang kandung saya pribadi Bapak Ibu. Dulunya Bang Mus ini seorang karyawan rumah sakit. Karyawan rumah sakit punya income kurang lebih 2 jutaan. Punya income 2 juta, punya 3 orang anak dan 1 orang istri. Setiap bulan, setiap akhir bulan, itu Bang Mus WA saya, telepon saya, "Dek, ada uang gak? Saya mau beli, Bang Mus mau beli pampers nih, kurang uang untuk beli pampers. Dek, ada uang gak? Bang Mus mau beli pampers nih, gak ada uang. Bulan depan minta lagi, Dek ada uang gak? Bang Mus mau beli pampers." Sampai saat itu saya kasih, mungkin bulan pertama saya kasih, bulan kedua saya kasih, bulan ketiga saya kasih. Tapi mungkin di bulan keempat, kelima saya udah gak kasih lagi. Tapi saya tawarin sebuah peluang. Saya ajarkan usaha ini kepada Bang Mus dan Bang Mus mau berjuang serius dan sekarang Bang Mus juga menjadi Bronze Lion Indonesia. Aplaus untuk Bang Mus Bapak Ibu. Ini ada Pak Meka, dia masih sangat anak muda juga dari ekonomi keluarga yang sangat-sangat rendah. Kita juga banyak berjuang di lapangan. Dari dulunya Pak Meka ini naik motor, sekarang udah bisa beli mobil sendiri. Dan sekarang juga peringkatnya Bronze Lion. Juga jadi tulang punggung keluarga, menafkahi ibu, ayahnya yang tidak punya pekerjaan dan dia juga punya 3 orang adik. Beliau masih sangat muda, kelahiran tahun 2001. Tapi dengan usia yang sangat muda, dia bisa menjadi tulang punggung keluarga. Aplaus untuk Pak Meka Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada Pak Fayat, ini juga masih sangat muda, masih kuliah juga, tapi memiliki impian-impian yang sangat kuat. Beliau bukan berasal dari keluarga yang ekonomi rendah, tapi beliau berasal dari ekonomi yang tinggi, tapi masih mau berjuang di TNC. Nah, sama dengan Anda Bapak Ibu mungkin hari ini yang datang dengan kondisi keuangan yang berbeda, ada yang ekonominya rendah, ada yang ekonominya di atas. Tidak masalah Bapak Ibu. Kita telah melihat berbagai banyak bukti di depan tadi. Ada yang impact dan berbagai latar belakang. Ada sarjana, ada tamatan SMK, ada pegawai bank, ada mantan pegawai bank. Artinya apa? Semua latar belakang, semua pekerjaan itu bisa berhasil di usaha ini tanpa melihat latar belakang Anda. Yang paling penting adalah latar depan, masa depan Anda. Apapun latar belakang Anda saat ini Bapak Ibu, Anda harus percaya dengan pengundang Anda. Mungkin bisa jadi hari ini adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Anda datang ke ruangan ini, ditawarkan sebuah peluang, mungkin inilah jawaban dari doa-doa Anda sebelumnya. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu, Anda ditawarkan sebuah peluang. Dan mungkin keputusan kecil yang Anda ambil hari ini, itu sangat berarti untuk kehidupan Anda ke depannya. Dan saat ini izinkan saya sharing, saya berbagi pengalaman, berbagi alasan kenapa saya bergabung di usaha ini.
Ini keluarga saya Bapak Ibu, dan ini almarhum ayah. Almarhum ayah saya meninggal ketika saya berumur kelas 4 SD. Dan ini ibu juga almarhum. Ibu meninggal ketika saya kelas 3 MSen Bapak Ibu. Jadi dari dulu ketika ayah saya meninggal, ibu saya adalah seorang tulang punggung keluarga yang menghidupi 6 orang anaknya. Ayah saya seorang penjahit di Aceh, seorang penjahit, dan ibu saya seorang petani. Jadi kami sangat memiliki kekurangan ekonomi yang sangat-sangat drastis Bapak Ibu. Saya sangat tahu bagaimana kerjaan ibu saya ketika ayah saya meninggal. Ketika ayah saya meninggal, bagaimana seorang petani menghidupi 6 anak-anaknya. Bahkan kita dipencar Bapak Ibu. Kita dipencar ke saudara-saudara, siapa yang mau tampung, siapa yang mau biayai kuliah untuk ya terus lanjut kuliah. Karena ibu saya tidak sanggup bayar semua kuliahnya Bapak Ibu. Tidak sanggup. Akhirnya kita pencar, ada yang ke sana, ada yang ke sana mencar. Cari kerjaan, cari tempat tinggal untuk tetap bertahan hidup. Ini ibu saya seorang petani. Mungkin bahkan sampai saat ini saya masih belum kepikiran dan belum kebayang bagaimana saat dulunya saya kelas 4 SD. Bagaimana seorang petani menghidupi 6 orang anak Bapak Ibu. Saya masih belum kebayang. Tapi buktinya sampai detik ini alhamdulillah kami berenam masih bisa hidup. Semuanya selesai kuliah, semuanya sarjana Bapak Ibu, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dari dulu saya ditanamkan oleh ayah saya Bapak Ibu. Setiap saya dapat juara di kelas, saya dapat hadiah. Setiap saya dapat juara di kelas, saya dapat hadiah. Itu mungkin momen yang saya ingat dengan ayah saya. Itu momen yang tidak pernah saya lupakan, bahwa saya harus menjadi seorang pemenang. Saya harus menjadi seorang pemenang. Kelas 4 saya kehilangan orang tua, kehilangan ayah. Saya mungkin tidak terlalu banyak pengalaman, kenangan dengan seorang ayah dan juga seorang ibu. Tapi dari seorang ayah saya bisa belajar bahwa apapun yang anak mau, bahkan orang tua mungkin tidak ada uang, tapi rela berkorban apapun itu, asalkan tercapai impian anak. Begitu juga dengan ibu saya Bapak Ibu. Dia pergi ke sawah, bahkan sampai di satu titik pernah itu hampir jatuh di sawah karena saking kerja kerasnya. Jatuh di sawah karena pusing. Itu terik panas matahari, hampir jatuh Bapak Ibu. Jadi dari ibu saya belajar bahwa kita harus kerja keras di usaha ini. Kita harus kerja keras untuk menghidupi keluarga kita. Kita harus kerja keras untuk mencapai impian-impian kita. Mungkin selama ini buat Anda yang para member, ketika dream sharing atau ketika circle dream sharing dan lain-lain, Anda punya dream book, betul? Anda punya dream book yang menggambarkan bahwa impian-impian Anda. Tapi Anda pernah sadar nggak Pak? Anda pernah sadar nggak? Orang tua Anda tidak punya dream book untuk menghidupi Anda. Orang tua Anda tidak perlu motivasi. Orang tua Anda tidak perlu netpi untuk menghidupi Anda. Sudah saatnya Bapak Ibu, sudah sangat layak. Mereka kita perjuangkan, kita bahagiakan. Tidak perlu dream book, tapi bisa menghidupi 6 orang anak. Itulah kekuatan impian. Itulah kekuatan impian yang saya pelajari. Bagi Anda hari ini yang masih memiliki orang tua, saya pesan satu hal Bapak Ibu. Jangan sampai Anda menyesal seperti saya. Saya sangat ingin mengumrahkan orang tua, tapi mereka sudah tidak ada lagi. Saya sangat ingin. Saya kadang-kadang cemburu melihat tim-tim saya. Tim-tim saya bahkan mungkin ada bonus. Diajak keluarganya makan enak. Makan ke pizza, makan ke KFC. Tapi saya sudah gak bisa lagi Pak. Saya udah gak punya orang tua dua-duanya. Saya sangat ingat dulu dari cerita kakak-kakak saya. Ibu saya ini orang yang sangat-sangat manajemen keuangannya sangat bagus. Mungkin bisa dibilang pelit saat itu. Kita pergi ke KFC, tapi gak boleh beli nasi di KFC. Kita bawa nasi dari rumah sendiri. Nasi kita bawa dari rumah, air kita bawa dari rumah. Saking kita gak punya uang Bapak Ibu. KFC termasuk salah satu makanan favorit ibu saya.
Mungkin kalau ada saat ini ibu saya ingin selalu mengajak ke KFC, tapi udah nggak bisa lagi Pak. Udah nggak bisa lagi, udah nggak ada. Mungkin hanya doa yang bisa saya aturkan untuk memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Dan saya sekali lagi peringatkan buat teman-teman semua yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki ibu, masih memiliki ayah, mungkin masih memiliki mertua. Ayo kita berjuang di usaha ini. Perjuangkan usaha ini untuk orang-orang yang Anda cintai. Mungkin saat ini Anda masih belum butuh Pak. Tapi ada orang tua Anda yang butuh. Ada anak Anda yang butuh mungkin. Ada istri Anda yang butuh. Dan mari kita berjuang untuk. Dan ini alasan saya berjuang. Tapi saya juga punya alasan bertahan Bapak Ibu. Ini alasan bertahan sampai saat ini. Kenapa saya masih loyal dengan usaha ini? Kenapa saya masih setia dengan usaha ini? Masih ingin terus berproses. Karena saya memiliki keluarga kecil. Ini istri saya dan anak saya masih 15 bulan. Masih lucu-lucunya. Ketika mungkin saya sedang bekerja keras di usaha ini, sedang ada reward Bapak Ibu. Di satu titik, bahkan istri saya sendiri itu sempat bilang dengan saya, "Abang, kayak mana kalau Kura jadi donden abang aja, biar lebih diperhatiin." Itu mungkin saat saya sedang berjuang gila-gilaan Bapak Ibu. Saat saya sedang kejar reward, saat bisnis sedang turun, saya harus masih turun ke lapangan, tinggalin anak istri. Sempat Ibu Kura mengatakan seperti itu. Gimana kalau Kura jadi downline abang aja biar dapat perhatian yang lebih. Saya sangat terpukul saat itu. Saya sangat terpukul. Dan saya berbicara dari hati ke hati lagi, menjelaskan bahwa ini memang harus kita lewati prosesnya. Dan Ibu Kura juga mulai terbuka dan sekarang sudah lebih fleksibel. Kita berjuang sama-sama dengan kondisi bisnis mungkin yang sedang lagi turun. Kita siap untuk bangkit lagi Bapak Ibu. Kita siap untuk bangkit lagi. Dan bagi Anda teman-teman yang sedang turun, saya percaya Anda juga bisa bangkit lagi. Anda bisa bangkit lagi Bapak Ibu. Ini anak saya masih 15 tahun, minta 15 bulan. Minta doanya juga dari semua teman-teman. Semoga keluarga saya bisa sehat selalu, amin. Dalam lindungan Tuhan selalu, amin. Dan ini alasan saya bertahan. Dan saya yakin Bapak Ibu, di antara teman-teman sini semua Bapak Ibu saya pasti memiliki alasan berjuang dan alasan bertahan. Anda gambarkan keluarga Anda, orang tua Anda, anak Anda, istri Anda, semua patut diperjuangkan. Semua layak untuk diperjuangkan. Sebelum terlambat. Dan saat inilah momen yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan Bapak Ibu. Sekali lagi beri plus untuk keluarga kecil saya. Mungkin terakhir dari saya Pak Ibu. Hari ini kita sudah berkumpul di suatu ruangan yang sangat luar biasa. Hari ini mungkin di antara kawan-kawan semua banyak tantangan untuk datang ke ruangan ini. Berbagai tantangan sehingga Anda bisa hadir di ruangan ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah digariskan oleh Tuhan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Saya yakin Pak, dan saya percaya kita semua berangkat dari masalah yang berbeda. Kita semua berangkat dari latar belakang yang berbeda. Tapi kita punya impian kita masing-masing. Memang Pak, bisnis ini tidak mudah. Bisnis ini mungkin sulit, tapi tidak mustahil Bapak Ibu. Mungkin Anda harus berdera air mata dulu Pak. Mungkin Anda harus keluar keringat dulu untuk mencapai impian Anda. Tapi saya sangat yakin dan percaya, selagi di otak Anda orang tua Anda, selagi di otak Anda ada istri Anda, ada keluarga Anda, Allah akan permudah jalan kita Bapak Ibu. Allah akan permudah jalan kita. Saya percaya Pak, bisnis ini bukan untuk orang-orang yang lemah. Bisnis ini tidak butuh orang-orang yang menunduk. Bisnis ini butuh orang-orang yang menegakkan kepalanya. Setiap hari dia ingat orang tuanya. Setiap hari dia berjuang. Ketika Anda jatuh, Anda bangkit Pak. Anda jatuh, Anda bangkit. Anda jatuh, Anda bangkit Bapak Ibu. Anda jatuh, Anda bangkit Pak. Buat Anda yang member hari ini, saya undang Anda bangkit berdiri Bapak Ibu. Anda kepalkan tangan Anda Pak. Anda ingat hari ini Pak, di kepalan tangan ini
ada impian orang tua Anda. Di kepalan tangan ini ada impian istri Anda. Di kepalan tangan ini ada impian anak Anda, ada impian mertua Anda. Semakin Anda genggam, semakin Anda beringas Bapak Ibu. Semakin Anda genggam, semakin Anda